Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Literasi Abad 21, yaitu Ibu Siti Soliha Nurfaida MPD, yang telah mengizinkan kelompok 9 untuk memaparkan hasil diskusi kita tentang literasi abad 21 dan entrepreneurship. Sebelum memasuki ke materi pembahasan, saya di sini akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Sita Darajatin dengan NPM 1850 Neng Nurlita Alpiani 1850 Nagita Putri 1850 Anissa Puspitasari 1850 Lanjut ke pembahasan materinya yang akan dijelaskan oleh Neng Nurlita. Kepada Neng Nurlita saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas pengertian literasi abad 21. Literasi yaitu menjadi sarana siswa dalam mengenal, memahami, dan menerapkan ilmu yang didapatkannya di bangku sekolah. Literasi juga terkait dengan kehidupan siswa, baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya untuk menumbuhkan budi pekerti mulia. Pemahaman literasi menurut World Economic Forum 2016, peserta didik memerlukan 16 keterampilan, yaitu agar mampu bertahan di abad 21, yakni literasi dasar, bagaimana peserta didik menerapkan keterampilan berliterasi untuk kehidupan sehari-hari. Terus ada kompetensi, bagaimana peserta didik menyikapi tantangan yang kompleks. Terus ada lagi karakter berbagai peserta didik menyikapi perubahan lingkungan mereka. Selanjutnya ada literasi sebagai kekuatan yang dimiliki manusia untuk dapat menjelajah ke berbagai bidang keilmuan dan keterampilan. Maka disinilah letak strategisnya mengapa menanamkan literasi entrepreneurship diperlukan sejak usia sekolah dasar, karena menanamkan literasi entrepreneurship kepada anak bukanlah sebatas mengenalkan atau memaksa anak untuk pandai berbisnis atau mungkin mengajarkan anak sejak sekolah dasar untuk mengenal uang. Penanaman literasi entrepreneurship lebih dari sekadar muatan-muatan materi kognitif pengenalan bisnis dan keuangan. Ini ada pengertian entrepreneurship, yaitu kemampuan dan kesiapan untuk mengembangkan, mengatur, dan menjalankan suatu badan usaha dengan segala ketidakpastiannya untuk menghasilkan keuntungan. Contoh kewirausahaan yang paling menonjol adalah memulai bisnis baru. Dalam ilmu ekonomi, kewirausahaan yang terkait dengan tanah, tenaga kerja, sumber daya alam, dan modal dapat menghasilkan keuntungan. Terus di sini ada entrepreneurship sebagai proses persiapan generasi entrepreneur mengembangkan aktivitas wirausaha, menggali potensi untuk mengembangkan bakat agar memiliki kemampuan menggali produk baru, sekaligus menciptakan produk-produk baru, serta memiliki kemampuan untuk melakukan terobosan-terobosan baru, memerlukan terobosan baru juga baik dari aspek manajerial, sarana dan prasarana, mobilisasi pelaku usaha, serta berbagai perangkat pendukung lainnya. Agar nilai-nilai entrepreneurship tidak hanya sebatas pengetahuan konsep, menurut Manuel London dan Thomas Sinamet 2018, diperlukan upaya untuk membiasakan menjadi budaya sehingga nilai entrepreneurship bergeser dari sesuatu yang diberikan menjadi sesuatu yang dibutuhkan.
Untuk itu perlu upaya pembiasaan dalam bentuk pengembangan literasi entrepreneurship sehingga nilai-nilai di dalam lembaga pendidikan mulai dari yang terbentuk sekolah dan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan formal sampai kepada pusat-pusat belajar lainnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Neng Nurlita yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi urgensi literasi entrepreneurship pada usia sekolah dasar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dari segi perspektif psikologi perkembangan, anak usia sekolah dasar sebenarnya masih berdekatan dengan masa golden age, karena anak masih dalam suasana ketika mereka berada di taman kanak-kanak, sehingga anak usia sekolah dasar, terutama kelas 1 dan 2, masih bernuansa anak di mana berada dalam masa membutuhkan penanganan dari orang tua dan lingkungan untuk menjadi seperti apa kelak ketika mereka dewasa. Nah, jika dalam masa ini terjadi kekeliruan dalam pendekatan maupun penanganan serta pendampingan kepada anak, maka akan memungkinkan anak mengalami disorientasi terhadap diri sendiri dan cara pandangnya terhadap masa depan. Nah, itulah sebabnya kehati-hatian pada anak saat masa ini menjadi prihatin banyak para ahli. Lebih jelasnya lagi, menurut para ahli yang menjelaskan tentang ini itu ada para ahli Alfred Laupau-Jade dan Thomas Lamer tahun 2000 itu menjelaskan bahwa anak yang baru dilahirkan dipandang sebagai kumpulan atom psikis yang berbeda tanpa koneksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, maka teori tabula rasa sangat mengedepankan kekuatan pengalaman, lingkungan, dan pendidikan dalam memberikan pengaruh utama bagi pembentukan perkembangan kepribadian maupun bakat manusia. Nah, dalam pernyataan Alfred Laupau-Jade dan Thomas Lamer ini, yang terkenal seorang anak adalah seperti kertas putih, tergantung orang dan lingkungan yang akan mewarnainya. Dengan kata lain, dominasi orang tua dan lingkungan saat menentukan perkembangan kejiwaan dan sikap anak selanjutnya. Nah, sementara itu, ada Laupau-Jade, ada Angela Carpenter tahun 2015, itu tidak menafikan jika di dalam diri manusia telah memiliki potensi hebat untuk dapat dikembangkan. Nah, di sisi lain, lingkungan pendidikan, sosial, kesetaraan, dan keadilan hukum itu merupakan aspek yang tidak mungkin dinafikan. Namun, keberhasilan berbagai faktor yang mendukung pengembangan pribadian dan bakat anak agar memiliki kemampuan menjadi agen sosial, kemandirian, dan entrepreneur sangat ditentukan oleh aspek utama, yaitu moral. Nah, untuk pembentukan moral anak-anak dalam psikologi perkembangan ditemukan konvergensi yang mengejutkan bahwa faktor utama terjadinya transformasi moral adalah kemampuan orang tua dalam memberikan pendekatan dengan kasih sayang kepada anak dan kedekatan orang tua dengan Sang Maha Penciptanya. Dalam makna lain dapat ditegaskan semakin tinggi kasih sayang kita kepada anak dan kedekatannya kepada Allah, maka semakin bagus pula transformasi moral kepada anak. Untuk pengertian menurut para ahli yaitu Mia Ferry dan Diane R. Collier tahun 2018, yaitu memberikan penekanan betapa pentingnya lembaga pendidikan memiliki program yang khusus memberi ruang lebih luas agar siswa dapat mengembangkan kreativitas dan mengoptimalkan pemberdayaan kemandirian sebagai upaya mencapai kompetensi pembelajaran inti yang dibutuhkan abad 21. Nah, untuk ini, program pencapaian kompetensi tersebut dapat dilalui dengan berbagai alternatif. Namun, jika ingin mempersiapkan siswa menjadi kreatif, mandiri, dan kompetitif adalah
melalui literasi internship. Nah, literasi ini sangat urgent dalam mengontekstualisasikan kreativitas di tengah wacana sehari-hari, publik dan akademik, karena siswa diberikan konsep dasar entrepreneurship sekaligus mempraktikannya. Sehingga sejak usia sekolah dasar, para siswa telah memiliki kerangka kerja konseptual untuk mengembangkan kemandirian dan kreativitas. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Materi akan dilanjutkan oleh Sita tentang materi tujuan literasi internship pada usia sekolah dasar. Kepada Sita dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tujuan literasi entrepreneurship pada usia sekolah dasar. Entrepreneurship sesungguhnya aktivitas yang dapat membentuk dan mempengaruhi psikis manusia untuk memiliki jiwa entrepreneurs, seperti mandiri, memiliki etos kerja yang tinggi, berani mengambil resiko, memiliki daya juang, dan daya saing yang tinggi, mampu membaca peluang kreatif, inovatif, dan aspek-aspek mental lainnya. Slide selanjutnya. Moderator. Baik, lanjut saja. Slide selanjutnya ada menjelaskan fungsi pendidikan karakter entrepreneurship. Di sini ada dua kan ya, fungsi pengembangan sama fungsi operasional. Menurut Muslim Ansori, dalam buku pendidikan karakter wirausaha, bahwa pendidikan karakter entrepreneurship memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi pengembangan dan fungsi operasional. Apa itu fungsi pengembangan? Fungsi pengembangan yaitu menempatkan proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, budaya sebagai infrastruktur internal yang bersinergi dengan semua sumber daya eksternal, terutama pemangku kepentingan agar pembentukan karakter anak didik dapat berjalan maksimal dan optimal. Terus yang satunya lagi fungsi operasional. Apa itu fungsi operasional? Fungsi operasional itu adanya roadmap sampai pada petunjuk teknis yang memuat pola pendidik mampu membentuk karakter. Dapat dipedomani baik oleh pelaksana langsung pendidikan karakter internal di sekolah maupun pemangku kepentingan dan stakeholder yang terkait. Sekian dari saya, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sita. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Nagita Putri. Kepada Teh Nagita Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tujuan literasi entrepreneurship mulai diajarkan kepada masyarakat secara lembaga dan kependidikan sejak usia sekolah dasar. Dalam literasi entrepreneurship memenuhi tantangan pendidikan dan sosial. Lebih jauh dijelaskan, literasi entrepreneurship mulai diajarkan kepada masyarakat secara melembaga sejak usia sekolah dasar. Memiliki tujuan yaitu dapat menanamkan pemodelan struktural sejak sekolah dasar sehingga pembentukan karakter secara berkelanjutan mudah dilakukan, dapat menanamkan dan meningkatkan kecerdasan berwirausaha sejak usia sekolah dasar. Dapat dari sejak sekolah dasar mengembangkan keterampilan dan memicu bakat kewirausahaan secara struktur melalui perancangan kurikulum
dan menumpuk ide bisnis untuk dari sejak sekolah dasar belajar dan memotivasi partisipasi aktif, inspiratif secara progresif dalam suasana yang menyenangkan. Untuk memenuhi tercapainya tujuan literasi entrepreneurship, sejak awal harus didesain di dalam kurikulum yang lembaga sesuai dengan tingkat pendidikan, penyusunan dan pengembangan kurikulum harus disesuai dengan tingkat wirausaha yang dikembangkan dalam lembaga, sehingga menjadi aksi yang berkelanjutan. Karena itu, kurikulum yang diterapkan harus bertujuan untuk mengembangkan kualitas praktis yang mampu menghasilkan beragam tindakan mencakup inspirasi, informasi, pengembangan sikap, kreativitas, dan dapat mendesain pembelajaran yang melibatkan lintas sektor, baik sektor pendidikan, pelaku dunia usaha, maupun berbagai elemen civil society lainnya, merangsang minat anak didik, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan dunia usaha sesuai dengan tingkat usianya. Dapat juga menumbuhkan motivasi mandiri dan berani dalam menampilkan diri, memperlihatkan bakat sebagai entrepreneurs, menumbuhkan cara inovatif kepada anak-anak sejak usia sekolah dasar. Secara lebih tajam dijelaskan oleh Kimberly K. Willey dan Francis B.S. Berry tahun 2015 halaman 381 sampai 400 bahwa cara radikal agar tujuan menciptakan masyarakat entrepreneurs dapat terbentuk, maka pemberian pendidikan dan latihan entrepreneurs memang harus dimulai sejak sekolah dasar. Untuk itu perlu diidentifikasi pola dalam pendekatan program, metode, dan evaluasi yang memungkinkan para guru berimprovisasi dalam menumbuhkan kembangkan bakat entrepreneurs anak didiknya, sehingga pertemuan nilai, keterampilan, dan pengetahuan yang ditawarkan secara fisik dan psikis relevan dengan tingkat usia anak dan relevan bagi anak untuk menanamkan pola pikir entrepreneur agar kelak menjadi entrepreneur bisnis sekaligus entrepreneur sosial, mampu menciptakan simbiosis mutualisme bisnis dengan kepedulian sosial. Next. Yang kedua, implementasi literasi entrepreneurship pada siswa sekolah dasar. Berdasarkan yang dilakukan pada sistem pendidikan di Swedia, temuannya memperlihatkan bahwa pelaksanaan pendidikan entrepreneurship harus dimulai dari menanamkan literasi entrepreneurship ke berbagai lapisan masyarakat dan berbagai tingkat lembaga pendidikan. Sedangkan untuk mewujudkan maksud tersebut harus didukung dengan kebijakan entrepreneurship yang diterapkan dalam sistem pendidikan. Ketika masuk dalam sistem pendidikan, pelaksanaan entrepreneurship akan tumbuh sebagai alternatif untuk mencapai pembelajaran melalui tindakan dan praktik. Maka dalam tataran implementasi pelaksanaan pendidikan entrepreneurship cenderung lebih memilih konsep pembelajaran kewirausahaan daripada konsep kewirausahaan. Dalam artian pelaksanaan pendidikan kewirausahaan mendepankan praktik pendidikan untuk mengembangkan kewirausahaan internal dan kemampuan kewirausahaan melalui pengembangan motivasi yang berada dalam proses pembelajaran bagi anak untuk tumbuhnya keberanian melahirkan ide-ide baru tentang kewirausahaan. Sementara itu, pengembangan bisnis secara eksternal tidak menjadi prioritas yang dominan karena dasar pelaksanaan entrepreneurship menggunakan konsep seperti ini menjadikan pendidikan entrepreneurship dapat diimplementasikan pada setiap jenjang pendidikan, termasuk dalam lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar. Menurut Chala Amdisajiru tahun 2020 halaman 565 sampai 590 menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan literasi entrepreneurship pada usia dasar, yaitu pertama, memperluas aspek pengajaran yang dapat menjangkau berbagai perbedaan individu anak. Yang kedua, melaksanakan demokratis pembelajaran dengan mendesain pembelajaran bersumber dari anak, student-centered learning. Ketiga, penyediaan
layanan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan relevan, baik relevansi kurikulum dengan pengembangan anak maupun relevansi pembelajaran pemanfaat lingkungan, terutama lingkungan bisnis. Keempat, menjadikan kurikulum berorientasi penanaman karakter kemandirian inovatif dan kreatif, sesuai dengan pengembangan anak. Kelima, adanya kebijakan yang membentuk otoritas kualitas dan standar untuk memastikan penyelenggara sekolah memberikan pendidikan pembelajaran dan keterampilan berbasis entrepreneur yang berkualitas. Terima kasih. Sekian dari pemaparan materi saya. Kembali lagi ke moderator. Terima kasih kepada Nagita. Presentasi sudah selesai. Sekian presentasi dari kita. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Sesi tanya kita buka. Kita tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.